yang kompak, insya Allah jaya nanti warung. Gitu. Ayo, syaratnya harus kompak. Merah, oh gitu. Lagi merah, luar biasa. Merah, 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 luar biasa. Kalau saya bilang hijau, tepuk duanya di atas. Sudah. Coba ayo, hijau. Prok-prok gitu yang cepet, yang tanggap. Dilantik langsung action. Jangan nunggu momen. Ayo. Hijau. Nah, hijau. Hijau. Luar biasa. Merah. Kok nisor? Merah, hijau. Oke, kalau saya enggak rono aja. Kalau saya bilang putih, jangan tepuk tapi teriak yang semangat. Aku bisa loh gitu. Yang semangat biar jadi doa. Coba, ayo. Putih. Iya, nggak akan jadi doa kalau seperti itu. Yang semangat dari hati. Coba, putih. Kurang semangat, putih. Lebih semangat, putih. Bisa lah nopo. Hijau tepuk dua tepuk satu, merah tepuk satu, hijau tepuk dua di atas, putih teriak aku bisa. Yang salah maju. Coba fokus ya. Fokus, coba. Fokus, awas salah. Merah, 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 hijau, putih. Merah, hijau, putih. Awas salah. Merah, hijau, merah, 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 hijau, hijau, merah. Coba. Ini namanya salah tapi bangga. Merah. Wah. Coba Ustaz, kenapa salah? Karena ndak fokus. Saya curiga dari mulai mukodimah sampai pelantikan kelihatannya antusias karena ada kamera. Tapi ternyata setelah saya dalami, yang hadir di sini kebanyakan hanya batok kepalanya saja. Tapi jiwanya melayang-layang ke sana. Kalau ingin sukses, jiwa dan raga harus menyatu di majelis ini sampai paripurnanya acara. Insya Allah pulang ada keberkahan dan kebermanfaatan. Setuju? Kalau saya tanya kehadiran, sadari dengan gerakan jiwa raga. Gitu ya. Jiwa raga. Paradigmanya dirubah. Hadirkan jiwa dan raga untuk menyatu di majelis ini. Setuju? Oke, ayo. Kehadiran jiwa raga yang betul-betul menjiwai. Kehadiran jiwa raga. Sekali lagi, kehadiran jiwa raga. Mudah-mudahan jiwa dan raga kita menyatu di majelis ini ya. Oke, satu, ambil posisi duduk yang paling nikmat. Dua, tidak boleh ada sumber suara kecuali saya. Tiga, munculkan kelembutan hati kita biar hidayah muncul dan masuk ke dalam hati panjenengan. Karena Allah Maha Latif, Maha Lembut. Lembutkan jiwa dan hati kita. Satu, dua, tiga. Tarik nafas. Keluarkan. Jangan dibuat-buat. Jangan dibuat-buat. Tunjukkan kesungguhan kita di kegiatan kita biar Allah menunjukkan kebesarannya dalam kehidupan kita. Satu, dua, tiga. Cukup. Oke, Ustazah, hari ini sesuai dengan judul bahwasannya kegiatannya adalah pelatihan menghafal Asmaul Husna pakai metode at-tartil alfabet terhadap angka 3 langkah.
di mana metode ini adalah bagian dari model pembelajaran tartil dalam naungan Yayasan BMK At-Tartil. Jadi hati-hati menafsirkannya. Jadi metode menghafal Asmaul Husna At-Tartil ini adalah bagian dari model pembelajaran tartil di bawah naungan Yayasan BMK At-Tartil. Intinya sekali At-Tartil tetap At-Tartil. Kenapa kita harus melakukan, kita harus mengetahui teknik ini? Mengapa harus ada Asmaul Husna di dalam pembelajaran setiap saat? Di dalam pembelajaran apapun. Karena memang ini ada karena motivasi Rasulullah. Mengapa harus melakukan pelatihan ini? Karena pesan dari Rasulullah jelas. Kata Rasulullah, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna lillahi, sesungguhnya
Tidak semuanya. Sudah selesai, sudah selesai. Sudah selesai. Oke. Sudah ada yang betul semuanya? Kalau betul semua, hari ini tinggal hanya pendalaman saja. Sudah ada yang betul kira-kira separuh? Oh, enggak ada ya. Ya wes, gak saya lanjutkan. Berarti paling tidak ini nanti kita awali dari nol ya. Nah, setuju ya? Oke. Perlu dibahas apa tidak? Perlu ya? Coba soal nomor 1. Ustaz, pinjam. Saya koreksi sekalian. Soal nomor 1. Ustadz kok kosong? Nggak kosong itu. Soalnya adalah nomor urut 1. Asmanya apa? Assalamualaikum. Iya, Ar-Rahman. Artinya apa? Pengasih sementara boleh, tapi nanti kita sepakati pakai pemurah. Nomor 2, soal nomor 2, ada asma Al-Malik. Al-Malik urutan keberapa? 3. Artinya apa? Yang maha merajai boleh. Nanti kita pakai yang maha menguasai. Soal nomor 3, ada artinya saja. Yang maha memberi keselamatan. Assalam. Assalam. Asma keberapa assalam itu? 5. Soal nomor 4, ada nomor urut 7. Al-Muhaimin. Artinya yang maha memelihara. Soal nomor 5, ada asma Al-Jabbar. Urutan keberapa Al-Jabbar? 9. Artinya apa? Yang maha memaksa. Kalau saya cocokkan ini kelihatannya kok sudah benar semua ya. 6, soal nomor 6. Ada arti yang maha menciptakan. Asmanya apa? Al-Khaliq. Asma keberapa? 11. Nomor 7. Ada nomor urut 13. Al-Musawwir. Artinya apa? Yang maha memberi bentuk. Soal nomor 8, ada asma Al-Qahar. Asma keberapa Al-Qahar? 15. Terus artinya apa? Yang maha mengalahkan. Nomor 9, ada arti yang maha pemberi rizki. Ar-Razzaq. Asma keberapa? 17. Ada soal 10. Ada urutan ke-19. Asmanya apa? Al-Alim. Artinya apa? Yang maha mengetahui. Bisa ya nanti ngoreksi sendiri ya. Coba sampai 20 saja. Ada yang sudah hafal asma 1 sampai 20 berdiri? Coba kita urut. Asma yang pertama apa? Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam, Al-Mu'min, Al-Muhaimin, Al-Aziz, Al-Jabbar, Al-Mutakabbir, Al-Khaliq, Al-Bari, Al-Musawwir, Al-Ghaffar, Al-Qahhar, Al-Wahhab, Ar-Razzaq, Al-Fattah, Al-Alim, Al-Qabid. Pun 20 kok. 20 saja. Coba sekarang lancar ya. Oke, sekarang kita baca dari 20 ke 1. Kok Coba ke 20 ke 1. Mulai. Al-Qabid, Al-Alim. Gak oleh diwaca. Bukunya ditutup. Saya aja. Ternyata baca. Oh iya, saya tadi suruhnya salah ya. Menyuruh membaca ya. Enggak.
sekarang tidak membaca, bukunya ditutup. Coba, ya, semuanya dengan wajah yang benar-benar sikap sempurna. Ya, coba kita tes. Al-Qabid, Al-Alim, Al-Tah, Al-Wahhab, Al-Qahhar, Al-Ghafar, Al-Musawwir, Al-Bari, Al-Khaliq, Al-Mutakabbir, Al-Jabbar, Aziz, Al-Muhaimin, Al-Mu'min, As-Salam, Al-Dus, Al-Malik, Ar-Rahim, Ar-Rahman. Loh, bisa. Bisa ya, dari bawah ke atas ya. Nah, nanti sampean akan bisa menguasainya itu. Nomor acak urut dari bawah ke atas, atas ke bawah. Atau sekarang coba yang tahu asma yang maha mengalahkan, asma nomor berapa? Berapa? 15. Pinter. Asma yang artinya yang maha mengampuni, asma urutan gak boleh baca. Oh. Pun nggak usah dilanjutkan kalau seperti ini. Kita mulai dari awal saja ya. Oke. Ustaz, supaya bisa memaksimalkan ini nanti semua, maka syarat mutlaknya adalah bagaimana kita seimbangkan kita maksimalkan seluruh otak kita. Selama ini ketika kita belajar, kebiasaan selalu hanya memakai bagiannya otak. Kadang-kadang kita ini hanya menyentuh belahan otak kiri, kadang-kadang hanya otak kanan. Sehingga yang terjadi adalah otak ini tidak maksimal, munculnya adalah kejenuhan. Kalau otak ini kita libatkan semua di dalam proses pembelajaran apapun, dalam kegiatan apapun, yang muncul adalah keenjoyan. Oleh karena itu, coba mana tangan kanannya? Tangan kanan. Jangan diturunkan, kalau capek cukup direndahkan. Sekarang tangan kirinya mana? Coba perhatikan. Hitungan ketiga antara tangan kanan dengan tangan kiri ini dipasangkan. 1, 2, 3. Pasangan. Turunkan. Dilihat. Jawab dalam hati. Ibu jari yang di atas itu jari tangan kanan apa tangan kiri, cukup di dalam hati. Setelah tahu jawabannya 1, 2, 3, lepaskan. Siapa tadi? Ya Allah, suwene. Lawang lihat ibu jarinya sendiri itu bingung. Nggak apa-apa Ustaz. Bagus. Pun kalau bingung nggak masuk kriteria nggak apa-apa. Wes nggak usah dijawab Ustaz, nggak apa-apa Ustaz. Daripada nanti bingung masalah ibu jarinya. Coba yang ibu jari tangan kanannya tadi yang di atas adalah tangan kanan ngacung. Ngacung. Wih, semuanya ini kelihatannya. Oke, cukup sekitar 85%. Yang ibu jari tangan di atas tadi adalah tangan kiri ngacung. Lah yang tidak ngacung ini apa ibu jarinya? Oke, Ustaz. Coba perhatikan. Ustaz, bukan masalah menjawab ibu jari. Tapi yang jelas secara teori kerja otak seseorang itu bersilangan dengan kerja refleks verbal tubuh kita. Kalau Anda itu identik refleksnya selalu refleks pakai organ tubuh sebelah kiri, refleks loh ya ini, itu berarti tipikal berpikir otak kanan.
otaknya tadi itu adalah organ tubuh sebelah kanan, maka model berpikirnya dominannya adalah otak kiri. Ustadz, apa sih keunggulan otak kanan dengan otak kiri? Secara garis besar banyak. Di buku ini nanti ada. Cuma yang paling perlu kita bahas hari ini adalah otak kanan, otak kiri itu adalah otak intelijensi. Otak matematis. Orang yang pintar matematika itu berarti otak kirinya dominan. Kalau kegiatan biasanya orang-orang seperti ini milih yang ekspres. Jadi kalau intensi PGPK itu enggak begitu suka, terlalu lama. Apalagi setelah PGPK intensif enggak lulus, mesti putus asa. Tapi orang ini orang cerdas. Dikasih pengantar sedikit bisa melanjutkan sendiri. Tapi kejelekannya cepet bisa, cepet lupa. Jadi jangan macem-macem dengan orang model seperti ini. Mudah marah tapi mudah. Lah yang otak kanan bukan otak orang yang tidak bisa tidak, tapi otak kreatif, otak sabar. Belajar itu, Ustadz sudah paham? Belum. Oke, karena Yai Safi yang menjelaskan sabar, dijelaskan lagi dengan antusias. Sudah paham? Belum. Ini otak kanan. Jadi sulit bisa, tapi kalau sudah bisa maka akan sulit lupa. Itu otak kanan. Tidak mudah marah, tapi kalau sudah marah sulit untuk memaafkan. Coba yang paling baik yang mana? Baik semuanya. Kita ambil yang positif supaya optimal otak kita antara belahan kanan dengan belahan kiri, supaya pintu long the memorinya terbuka, memori jangka panjangnya terbuka, maka kita seimbang. Coba mana tangan kanannya? Mana tangan kirinya? Sudah. Lu ya gurung-gurung angkat tangan. Nggih, monggo Ustaz. Coba perhatikan gerakannya. Coba ini mewakili otak kiri, ini mewakili otak kanan. Gerakannya coba semuanya. Nanti kalau capek silakan direndahkan saja, jangan sampai diturunkan. Nanti yang muncul adalah otaknya otak putus asa. Jadi tetap dipertahankan gitu ya. Nah coba 1, 2, 3. Allah, tiga tok wis angel. 3 itu gini. Itu gini ya, bukan 3 ini namanya. Gini saja. Ini saja. Yang 1. 4, 5, 4, 3. Gak usah ikut itu. Itu saja ya. 2, 1. Coba sekarang saya yang nyanyi, Anda yang gerakan. Kalau capek direndahkan saja, tapi jangan diturunkan. 1, 2, 3, 4, 5, 4, 3, 2, 1, 2, 4, 3, 2, 3, 1, 3, 2. Sulit Ustaz yang 3, memang tak buat. Itu. Coba. Itu gerakan yang pertama. Coba gerakan yang kedua. 1, tangannya seperti ini. 2, tangan di hidung, kiri di telinga. Cari sendiri. Kanan hidung, kiri telinga. Kembali normal. 3, 4 dibalik. Sekarang kiri di hidung, kanan di telinga. Bisa ya? Coba. 1, 2, 3, 4.
enam. Astagfirullahaladzim. Saya ulang. Kanan di hidung, berarti kiri di telinga. Sebaliknya, kalau kiri di hidung, kanan di telinga. Bisa ya? Kita mulai dari kanan di hidung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Wes, sampean goleki dhewe. Coba sekarang tangannya seperti ini. 1. Yang kanan meres, yang kiri ngepal. Mudah ini. 2. Sebaliknya. 3. Harah. 5, 6, 7, 8. Ganti kelingking. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tembak 1. Tembak 2. Tembak 3. Ini tiganya seperti ini aja. Tembak 4. Tembak 5. Bisa ya? 4 gerakan itu. Coba sekarang perhatikan. Kita pakai musik. Gerakannya, seninya diatur sendiri. Tetapi yang jelas untuk maksimal otak kita seimbangkan. Monggo, Yai, musiknya. Tangannya. Tiada
rasa, tiada ragu, Quran pedoman. Tiada ragu, Quran pedoman. Demi hidup di sepanjang zaman. Tiada ragu, Quran pedoman. Demi hidup di sepanjang zaman. Nabi Muhammad, tiada ragu, Kasih plus yang buat diri kita sendiri. Memang tidak harus terampil hari ini. Itu menunjukkan bahwasanya keseimbangan otak kita masih belum terjalin. Tapi paling tidak kita sudah berusaha. Oke, Ustaz-Ustazah, sebelum kita lebih dalam lagi menggali teknis ini, perlu ada kesepakatan. Ada beberapa hal yang perlu kita sepakati tentang urutan asma dan juga arti dan juga peletakan asma. Ustaz-Ustazah, kita tidak membahas tentang dasar-dasarnya, tapi yang jelas kita pakai pendapat-pendapat yang masyhurah. Jadi di kajian kita kali ini hanya membahas tentang teknisnya. Jadi kita yang penting sepakat. Yang pertama, peletakan asma yang pertama kita pakai Ar-Rahman, bukan asma Allah. Jelas ya? Tapi kita pakai Ar-Rahman. Terus Al-Ahad kita masukkan. Ya, kita masukkan. Terus nanti ketika terjadi di teknis ini, karena teknis ini adalah menyeimbangkan otak, makanan-makanan otak ini akan kita gali di kegiatan kita sehingga otak ini benar-benar secara maksimal bekerja. Sehingga nanti kita akan memaksimalkan, diantaranya ada visualnya. Seseorang yang trauma, kenapa mereka itu sulit untuk melupakan? Karena kerja otaknya niku maksimal. Contoh, suatu ketika penulis ini pernah dijamret, sepedanya mau diambil. Dan itu tidak sadar dan sekian detik terjadilah peristiwa itu. Ya, akhirnya si penulis ini pernah mengalami itu dan dia itu dibonceng sama suaminya. Akhirnya dia itu tarik-tarian dengan si penjamret itu. Singkat cerita, tasnya tidak kena, sepedanya tidak kena. Tetapi memorinya sampai sekarang ketika melihat sepeda motor di belakangnya dan sepeda itu Satria dan sepeda itu dinaiki oleh 3 orang anak muda, mesti akan terjadi yang namanya rasa takutnya muncul lagi. Padahal itu sudah dilupakan sekian tahun, tapi muncul setiap saat. Inilah hebatnya trauma. Kenapa? Karena ketika trauma itu, dia itu mengaktifkan seluruh otaknya. Terjadi visualisasi, dia melihat langsung dengan kejadian. Yang kedua, terjadi sebuah auditori, gerakan suara, tarik-tarian, maling, tak ambil, jangan diambil, terjadi itu. Yang ketiga, terjadi sebuah kinestetik, gerakan, saring tarik menarik. Ketika kita belajar mengaktifkan 3 hal ini, visualnya ada, karena visual itu makanan otak, auditorinya ada, itu juga makanan otak, kinestetiknya ada, itu juga makanan otak, maka itu sebetulnya sudah mengadopsi teknis trauma. Makanya di teknis ini nanti banyak membuat sebuah kondisi cerita dinyatakan dalam bentuk imajinasi. Seorang-orang melakukan dengan visual langsung, dengan kinestetik, dengan
Ra. Makanya nanti di teknis ini mungkin ada plesetan, asosiasi, contoh di dalam rahim ibu yang penyayanglah tempat bocah dikandung. Loh Ustadz, Asma Ar-Rahim kok diplesetno rahim, gak pelecehan iku Ustadz. Enggak, kita tidak melecehkan asmanya, hanya sebuah cantolannya. Asmanya tetap Ar-Rahim, cuma bayangan otaknya itu menggambarkan sebuah rahim seorang ibu yang di dalamnya ada sebuah bayi. Dan itu simbol penyayang seorang ibu kepada anak. Sehingga nanti di dalam bayangan otaknya terus ada itu. Ketika ngomong-ngomong bayi, berarti bayangan yang lain akan muncul. Apa? Ibu mengandung. Rahim berarti Asma Ar-Rahim. Penyayanglah berarti arti dari Ar-Rahim adalah yang maha penyayang. Tempat bocah dikandung. Bocah itu adalah kode urutan asma. B0 C2 berarti asma nomor 2 apa? Ar-Rahim. Arti Ar-Rahim apa? Yang maha penyayang. Dan itu nanti banyak sekali. Bahkan di situ ada tetesan-tetesan darah, ada yang jarum menusuk matanya. Itu bukan untuk mengajari anak-anak untuk seperti itu, tidak, tapi hanya membuat sebuah imajinasi. Karena semakin imajinasi itu tidak masuk akal, maka akan semakin menancap di otak bawah sadar kita. Jadi nanti banyak itu ya, seperti itu. Jadi jangan underestimate dulu, jangan suudon dulu. Itu hanya sebuah teknis. Kalau cantolan itu kita tidak ada niatan untuk melecehkan asma. Ya, asmanya tetap terjaga. Cuma cantolan-cantolan itu karena kebutuhan otak, maka kita buat sekreatif mungkin. Paham ya? Oke. Mana semangatmu? Ini semangatku. Di mana? Di sini. Yang keras, di mana? Di sini. Siapa? Saya. Siapa? Saya. Siapa? Saya ulang, mana semangatmu? Ini semangatku. Di mana? Di sini. Siapa? Saya. Tepuk semangat. Nah, itu guru PAUD di Kecamatan Waru. Kalau guru At-Tartil ketika mengikuti pelatihan Asmaul Husna, tepuk semangatnya beda. Coba kalau saya bilang tepuk semangat, prok 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 hu, prok 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 ha, prok 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 hu ha, prok 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 hu ha. Ketika hu ha ekspresinya masing-masing. Yang lagi galau ya hu ha, yang lagi senang hu ha. Ya, ayo coba tepuk semangat. Hu ha. 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 Setuju ya? Itu kata kunci kita. Mana semangatmu? Ini semangatku. Di mana? Di sini. Siapa? Saya. Tepuk semangat. Hu. Ha. Hu. Ha. Ha. Kita sambut season yang kedua. Beliau tutor handal kita, guru besar kita dengan 3 kali tepuk semangat. Bentar, ganti. Coba. 3 kali tepuk 5. Oh, gak bisa ya. Tepuk 1, 2, 3, 4. Tepuk 20. Tepuk itu yang cerdas. Tepuk 1, tepuk 2. Oh gitu, rongom yo. Tepuk 3. Nah gitu.
tepuk 4, tepuk 5. Loh gitu. Itu tepuknya orang cerdas. 20 ping 4, 100 ping 20. Jal tepuk sampean. Tepuk 30. Piro? Kita sambut beliau dengan 3 kali tepuk 5. Lah iya. Jarene pembina handal mempersilahkan ditabui koyok kemidi pedes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.